Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B ingin mempresentasikan tentang representasi Rusia di era Yeltsin dan analisis propaganda lagu Господин Presiden karya Igor Volkov. Sebelumnya, kami beranggotakan Adinda Putri Larasati, Adrian Putrayana, saya sendiri Diah Hayu Permatasari Wahyuningsi, kemudian Fatia Aulia Ramadhani, Marcel Priscilla Ratunuman, dan Putri Dian Pitaloka. Kekuasaan sesungguhnya di tangan Boris Yeltsin. Gagalnya upaya kudeta pada tahun 1991, tepatnya di bulan Agustus, membuat kekuasaan pemerintahan pusat Uni Soviet goyah. Kementerian-kementerian pusat pemerintah Soviet lumpuh. Para pejabat di struktur pemerintahan pusat tidak tahu apa kekuasaan atau hak prerogatif mereka sekarang, atau bagaimana masa depan mereka. Kongres kelima Deputi Rakyat RSFSR 28 Oktober 1991. Peristiwa yang sangat penting dalam menentukan nasib Rusia salah satunya adalah pengumuman Yeltsin tentang program reformasi ekonomi yang baru dan keputusan Kongres untuk memberinya kekuasaan tambahan untuk melaksanakan program tersebut. Kongres kelima menyetujui program baru reformasi ekonomi radikal tanpa keberatan yang serius. Kongres ini memberikan kekuasaan darurat kepada Yeltsin sampai tanggal 1 Desember 1992. Yeltsin berusaha meyakinkan para deputi di Kongres dan warga Rusia yang khawatir dengan kenaikan harga yang telah dimulai bahkan sebelum liberalisasi. Setelah liberalisasi, harga elemen terpenting dari reformasi pasar adalah privatisasi yang beberapa variannya telah didiskusikan sejak tahun 1990 hingga 1991. Fase privatisasi yang paling aktif dimulai pada musim gugur 1992 dan berlanjut sepanjang tahun 1993. Lalu ada salah satu dampaknya dari bentuk privatisasi, yaitu layanan taksi yang hampir menghilang karena tidak mampu memperbaiki atau mengganti yang rusak. Lalu banyaknya layanan yang menghadapi dilema. Apakah akan melayani pelanggan dalam jumlah besar dan dengan harga yang relatif murah atau melayani sejumlah kecil pelanggan dengan tarif yang lebih tinggi. Jalan kedua biasanya lebih disukai. Lalu dampak selanjutnya dari bentuk privatisasi adalah hampir di setiap kasus di mana sebuah kafe, restoran, atau sejenisnya berpindah tangan ke tangan swasta. Mereka berorientasi pada pelanggan yang kaya, terutama mereka yang memiliki mata uang asing. Bahkan anak-anak muda yang mencuci mobil pun mengerti bahwa lebih baik mencuci 2 mobil asing dan menghasilkan $20 daripada mencuci 10 mobil Rusia. Next. Sebelumnya mohon maaf Ian, saya off cam karena kamera sedang bermasalah. Dampak selanjutnya adalah kerugian ekonomi bagi negara karena dari privatisasi ini pemerintah Yeltsin menjual industri milik negara kepada pengusaha di Rusia dengan harga di bawah pasaran. Seringkali calon pembeli industri tersebut adalah perusahaan asing yang menggunakan nama investor Rusia sebagai topeng. Perusahaan asing ini bertujuan untuk membeli industri milik negara untuk mendapatkan teknologi tinggi dengan harga yang murah serta menghilangkan pesaing. Pada akhir tahun 1993, tercatat 500 perusahaan milik negara di bidang minyak, metalurgi, dan kimia dibeli oleh perusahaan asing dengan harga $7,2 miliar. Padahal harga pasaran untuk perusahaan di bidang tersebut adalah $200 miliar. Dampak lainnya adalah para pengusaha swasta tidak mampu bersaing karena mereka tidak memiliki modal dan keahlian yang cukup untuk meningkatkan performa bisnisnya. Akan tetapi, Yeltsin tidak mempedulikan hal ini dan tetap fokus pada tujuan utama privatisasinya, yaitu membentuk strata pemilik properti untuk menciptakan sistem sosial yang baru. Pada titik ini, ia seolah memaksa masyarakat non-kapitalis untuk menjadi kapitalis yang sangat beresiko untuk gagal karena ketidakmampuan masyarakat Rusia untuk beradaptasi. Selanjutnya adalah hasil. Pada hasilnya, pada masa pemerintahan Yeltsin juga diwarnai dengan kontroversi dan kritik. Banyak yang mengkritik kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh Yeltsin, yang menyebabkan munculnya oligarki yang sangat kaya di Rusia dan berbagai krisis ekonomi lainnya di Rusia. Boris Yeltsin adalah tokoh penting dan perannya dalam mengubah Rusia dari negara komunis menjadi negara demokrasi masih dikenal hingga saat ini. Ya, kemudian selanjutnya ada rencana riset propaganda apa dari era tersebut. Di sini bentuk propaganda yang akan kami ambil dalam era Yeltsin ini adalah lagu yang berjudul Господин
Presiden karya Igor Talkov yang setelah peristiwa kudeta Agustus 1991. Igor Vladimirovich Talkov seorang penulis lagu populer dan penyanyi, kemudian juga pemain lagu-lagu dan juga penulis, aktor film, gitaris, komposer yang lahir pada 4 November 1956. Alasan yang menjadikan lagu ini menjadi bahan riset propaganda kami adalah karena pada era tersebut lagu ini sangat syarat akan protes sosial politik dan menunjukkan realitas politik sekitar tahun 1991-an, dan terdapat penggalan lirik yang menyuarakan penggulingan M. Gorbachev dari kursi kepresidennya. Untuk teori yang telah kami gunakan di sini adalah analisis deskriptif kualitatif interpretatif, yang pemilihan analisis data ini dikarenakan adanya data lirik lagu yang meliputi unsur struktural dan wujud hubungan antara tanda dengan acuannya bersifat kualitatif sehingga dapat dijelaskan berupa deskripsi. Teknik pendeskripsiannya juga menggunakan cara kerja analisis struktural semiotik. Oke, boleh next. Selanjutnya kita masuk ke dalam analisis propaganda lagu Господин Presiden karya Igor Talkov tahun 1991. Untuk latar belakangnya sendiri, Igor Talkov lahir di Gretsovka, Oblast Tula, Uni Soviet. Karyanya dikenang karena lagu-lagu yang berisikan tentang cinta dan sebuah nasib. Sebagian besar karyanya mengandung pesan politik yang jelas terhadap rezim Soviet yang mati-matian dia serukan untuk suatu perubahan. Ini adalah salah satu alasan mengapa Talkov tidak pernah populer di kalangan pemerintah Soviet. Bahkan sebagai penyanyi yang terkenal dan dicintai di seluruh Uni Soviet, dia tinggal di apartemen kecil 2 kamar bersama istri dan putranya. Bahkan menurut rumor yang beredar, ia menyusun lirik dan musiknya di atas mesin cuci di kamar mandi. Kala itu, ia tidak puas dengan perestroika, mengklaim hal itu tidak lain adalah rezim yang sama dengan kedok yang berbeda. Dalam lagu-lagu pasca perestroikanya, dia secara terbuka mengajak perubahan, menyebutnya tipu muslihat. Merupakan lagu dan juga lirik dari Господин Presiden. Terdapat beberapa alinea yang menjelaskan bagaimana posisi Igor Talkov dalam lagunya terhadap pemerintahan Gorbachev pada saat itu, yang mana ia banyak menyerukan dukungan kepada Yeltsin dan sebaliknya kurang menyukai Gorbachev dalam pemerintahan. Berikut merupakan translasi atau terjemahan dari lirik lagu sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas analisis kata-kata yang cenderung mengandung propaganda dari lirik lagu Господин Presiden tersebut. Yang pertama ada kalimat Господин Presiden назревает инцидент. Dari kalimat tersebut berusaha untuk menjelaskan lirik, yaitu untuk memanggil sang presiden pada saat itu, yaitu Presiden RSFSR, Boris Yeltsin, bukannya Gorbachev ya, yang sedang berkuasa saat itu, bahwa telah terjadi sebuah insiden pada saat ini. Kemudian, мы устали от вранья, в небе тучи воронья, хватит. Hal ini seolah-olah mengungkapkan suara hati rakyat yang diwakili oleh Talkov, bahwa mereka itu sudah muak akan kebohongan, dan di sini menggunakan kalimat kata barannya atau burung gagak yang dianalogikan sebagai pengaruh buruk. Kalimat selanjutnya ada Starý Volk KPSS, Favicius Kurviles, Stop Visatchev Pavarot, Padsuyetilsia. Di sini anggota Partai Komunis Uni Soviet dianalogikan sebagai serigala tua atau Starý Volk, yang dimana pada saat itu digambarkan mengenakan pakaian domba, yaitu untuk menyesuaikan diri, mengadaptasi, tetapi mereka cenderung oportunis karena membawa kesempatan yang ada dan berusaha untuk memanfaatkannya sesuai dengan tujuan mereka. Kemudian kalimat selanjutnya ada Господин Presiden, почему вас оппонент преступник Горбачев от вас поливая плечи на съезде? Хватит. Di kalimat ini rakyat mempertanyakan kepada Yeltsin, sang presiden, atau Господин Presiden, menggunakan kata vas seperti layaknya percakapan pada umumnya, karena lagu ini dianggap sebagai surat terbuka Talkov kepada Yeltsin.
Pertanyaan tersebut mengenai Gorbachev selaku lawannya yang mengapa sih berada di posisi kirinya dalam Kongres PKUS atau CSD ini, padahal Gorbachev dianggap sudah tidak pantas lagi dan sudah saatnya bagi Yeltsin untuk mengambil alih kekuasaan. Nah, di sini yang menarik, yang pertama ada kalimat Faminya SS Nair, Apsa DPKR, Valci Pasyu Pitayetsev Petitsev Tron Kvachit. Di sini kata SS-nya itu merujuk kepada Sovietsky Soyuz atau Uni Soviet. Kemudian R-nya ini Rossiyski Federasi atau Federasi Rusia. Di sini mengganti SS ke R itu pada saat itu kan terjadi pergolakan revolusi kan, berusaha menggulingkan Uni Soviet menjadi Rusia. Nah, di sini para serigala tua tadi, beberapa anggota Partai Komunis Uni Soviet ini berusaha untuk cenderung memposisikan dirinya mendekat kepada pemerintahan baru, yaitu pemerintahan Yeltsin, untuk berusaha menjadi oportunis, mengambil alih kesempatan gitu, supaya keuntungan berada pada miliknya. Dan di sini digambarkan dengan kata vtron atau kepada kekuasaan. Nah, mereka itu, para serigala tua itu menggunakan platform DPKR atau pencabangan dari Partai Komunis Uni Soviet yang lebih demokratis pada saat itu, salah satu anggotanya yaitu Yeltsin. Kemudian kalimat selanjutnya ada Послушай, есть, а как тебе путь, поставили девилов и ветчен, agar Gorbachev to честь. Di sini ada kata push atau pemberontakan dalam bahasa Jerman. Dalam kalimat tersebut mendeskripsikan peristiwa kudeta Agustus 1991 yang telah kami jelaskan sebelumnya. Jadi insiden di lagu ini tuh mengacu kepada kasus tersebut, kudeta 91, yang mana Gorbachev berusaha dikudeta namun gagal. Kemudian dua kalimat selanjutnya juga masih membahas mengenai bagaimana sih perubahan tersebut harus terjadi di Uni Soviet pada saat itu. Contohnya di kalimat ini. Мы хотим вас попросить поскорее заменить на отечественный герб ненавистью людям серв и молод. Di sini itu palu arit sebagai logo negara Uni Soviet diharapkan oleh rakyat untuk segera diganti oleh kekuasaan Yeltsin karena kan punya power gitu untuk menurunkan Gorbachev dan mendirikan negara baru dan membubarkan Uni Soviet. Palu dan arit ini sudah tidak disukai rakyat dan berusaha untuk diganti, dan dalam lagu tersebut menyarankan hal tersebut. Dan kemudian di kalimat terakhir juga di sini rakyat berusaha untuk meminta kepada Yeltsin untuk menghentikan kerjasamanya dengan komunis Uni Soviet dan Gorbachev. Tiga kalimat terakhir di sini merupakan semacam pengharapan atau memberikan kepercayaan kepada Yeltsin, seperti di sini Verit vas kaku voga, rakyat memberikan kepercayaannya kepada Yeltsin seolah-olah sebagai seorang Tuhan gitu. Karena kepercayaannya yang begitu besar kepadanya. Kemudian ada juga di sini Ismuzjonaya Strana, komunisme Parajonaya, itu Rusia digambarkan sudah lelah gitu zaman Uni Soviet karena dilanda oleh ide komunisme yang sangat melelahkan. Kemudian terakhir dinyatakan bahwa inilah saatnya kepada rakyat Uni Soviet untuk percaya kepada pemerintahan yang baru dan berusaha untuk melupakan Uni Soviet. Seperti itu. Boleh dilanjut oleh teman saya. Jadi selanjutnya ada analisis propagandanya. Jadi dalam lagu Presiden ini terdapat lirik yang mengandung pesan tentang masa-masa Rusia, yaitu saat era pemerintahan Yeltsin. Lalu dalam lagu ini terdapat makna terbuka karena saat itu banyak sekali keributan dan kerusuhan yang terjadi di Rusia. Setelah diangkat Yeltsin menjadi presiden Rusia pertama setelah runtuhnya Uni Soviet, ia memperkenalkan demokrasi dan juga pada masa kepemimpinannya menerapkan reformasi yang sangat berbeda dengan tubuh Rusia pada awalnya. Akan tetapi reformasi ini banyak ditentang sehingga mengakibatkan kontroversi yang banyak karena masyarakat itu mengalami dampaknya secara langsung dan akibat dari ekonomi yang terjadi. Lalu pada era Yeltsin, secara ekonomi Rusia tertinggal jauh dari negara-negara maju di Eropa. Pada kenyataannya tetap menjadi kekuatan agraria dengan susah payah menyingkirkan perbudakan, tetapi memperbudak para petani dengan pembayaran penebusan yang tidak terjangkau. Lagu ini secara terang-terangan meminta agar Bapak Presiden, yaitu Yeltsin, untuk menghentikan rencana pergerakannya untuk Rusia. Lalu lagu ini mensyaratkan agar Yeltsin sadar jika sangat banyak insiden kebencian terhadap negara sedang marak-maraknya terjadi. Dan hanya itu, lagu ini juga menyebutkan melandanya antara kepercayaan kepadanya dan juga Tuhan. Oke, di sini ada analisis propaganda selanjutnya, yaitu kalau bisa disimpulkan,
Pada tahun 1990 ini, Uni Soviet sedang mengalami perubahan besar dengan mendekati akhir periode komunis dan pembentukan negara-negara yang sedang merdeka. Pada saat itu terjadi perubahan yang signifikan dalam sistem politik yang pada akhirnya menyebabkan runtuhnya Uni Soviet. Di dalam liriknya tersebut juga Talkov secara kritis mengkaji lanskap politik dan kekuasaan presiden dan juga mengungkapkan pendapatnya tentang kesulitan yang dihadapi oleh orang biasa di masyarakat. Lirik lagu dari Mr. Presiden ini juga mengungkapkan beberapa gagasan dan emosi yang umum. Lagu tersebut merupakan kecaman terhadap birokrasi, korupsi, dan kurangnya keadilan sosial di masyarakat. Talkov juga mengungkapkan harapan untuk perubahan dalam masyarakat dan menuntut presiden menjaga rakyat dan menyelesaikan masalah-masalah mereka. Dalam lagu ini juga dapat dilihat sebagai ungkapan ketidakpuasan atau frustasi terhadap sistem politik dan kepemimpinan dari presiden tersebut, serta seruan kepada pemimpin negara untuk menjadi manusiawi dan tanggap terhadap kebutuhan rakyat. Dan kesimpulannya, lagu ini terdapat propaganda yang kuat yang dapat diartikan sebagai himbauan kepada penguasa yang menuntut tanggung jawab dan keadilan, serta perwujudan harapan dan aspirasi dari masyarakat untuk perubahan positif di kedepannya. Selanjutnya, pada dampaknya, musik dapat mempengaruhi mentalitas atau cara berpikir seseorang, baik itu melalui lirik, nadanya, ketukan suara, komposisi, dan sebagainya yang kemudian dapat menyentuh hati para pendengar. Hal inilah yang menyebabkan musik sebagai salah satu media yang digunakan untuk menyebarkan propaganda. Lagu sebagai propaganda digunakan untuk membawa pesan kepada masyarakat umum yang kemudian diputar atau dimainkan secara berulang kali, dan juga dapat didengar oleh banyak orang, sehingga mudah dalam penyebarannya. Terdapat berbagai macam pesan yang dapat dibawa oleh musik dan perasaan yang dapat ditimbulkan olehnya. Efeknya tergantung dari interpretasi sang pendengar. Ia dapat digunakan sebagai pemersatu rakyat. Hal ini dapat dilihat dari pembuatan lagu-lagu nasional yang ada. Dalam kasus ini, musik atau lagu yang digunakan adalah sebagai sebuah kritikan. Talkov menyatakan ketidakpuasannya bagaimana kondisi rakyat pada masa itu dan ia menginginkan adanya perubahan. Melalui lirik dari lagu ini, maka para pendengar dapat bersimpati dengan apa yang sedang disampaikan oleh Talkov. Dikatakan bahwa Talkov adalah seseorang dengan karisma yang kuat. Mereka mempercayai ucapannya dan juga untuk menganalisis dan mengambil kesimpulan dari lagunya. Efek yang dimiliki pada pendengarnya cukup hebat pada masa itu. Seperti yang telah dibahas, lagu ini mengandung kritikan terhadap pemerintah presiden pada masa itu, yang tentu saja akan menimbulkan keributan. Bahkan terdapat spekulasi bahwa lagu-lagunya merupakan alasan kematian Talkov. Ia menulis lagu dengan lirik yang dapat dikatakan cukup berani dalam kritikannya. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya, Boris Yeltsin merupakan presiden pertama Federasi Rusia tepat setelah runtuhnya Uni Soviet. Selama masa kepemimpinannya, ia membawa perubahan besar bagi masyarakat Rusia. Ia adalah sosok pemimpin dengan kepribadian yang kuat dan gigih untuk menentang sistem Soviet, serta seorang kritikus yang menyuarakan pendapatnya untuk memperkenalkan demokrasi dan hak asasi manusia di Rusia. Reformasi ekonomi dan politik yang dibawa oleh Yeltsin menuai kontroversi di masyarakat. Salah satu reformasi ekonomi yang ia terapkan adalah privatisasi. Kebijakan ini tidak diimbangi dengan kemampuan masyarakat untuk beradaptasi sehingga banyak masyarakat dan perusahaan swasta yang mengalami kerugian ekonomi. Namun, di balik semua kontroversi ini, Yeltsin tetap menjadi harapan masyarakat untuk perubahan sistem komunis yang sudah lama ada dalam kehidupan masyarakat Rusia. Pada lirik lagu Господин Presiden oleh Igor Talkov, masyarakat yang sudah lelah akan komunisme berharap bahwa ideologi dan reformasi baru yang dibawa Yeltsin dapat membangkitkan kejayaan Rusia. Namun, dalam lagunya pun terdapat ketidakpuasan dan kritik terhadap sistem politik dan sistem keadilan di bawah pemerintahan Yeltsin. Berikut daftar pustaka yang kami pakai. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.